saya membawa satu tema besar bahwa protokol merupakan cermin dari martabat institusi ya, cermin dari bagaimana institusi itu bisa melayani pimpinan secara optimal, baik itu dalam berbagai acara kegiatan-kegiatan secara internal maupun eksternal dengan hubungan dengan pihak luar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu karena mungkin peserta webinar saat ini adalah para protokol-protokol yang ada di lingkungan Pemkot Tangerang. Dasar-dasar keprotokolan Bapak Ibu sekalian sudah mengerti terkait dengan bagaimana tata tempat, tata kehormatan, tata upacara dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan sebelum nanti masuk ke dalam presentasi saya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sekarang ini kepala protokol negara itu berada di bawah Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan juga Diplomatik. Jadi pertanyaan saya dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian bahwa mengapa kepala protokol negara itu berada di bawah institusi Kementerian Luar Negeri. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden semua benchmark dan juga yang menjadi tolak ukur praktik dan implementasi keprotokolan itu ada di Kementerian Sekretariat Negara. Seperti itu. Nah, akar dari protokol selama ini yang ada pada saat ini di Indonesia khususnya dan juga mungkin di negara-negara lain pada umumnya, akarnya adalah terkait dengan hubungan diplomasi, hubungan konsuler. Oleh karena itu kenapa kepala protokol negara pada saat ini itu dijabat oleh Direktur Jenderal Protokol dan Diplomasi yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri, bukan di Kementerian Sekretariat Negara. Jadi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa persetujuan internasional atau kesepakatan internasional itu ada Konvensi Wina tahun 61 dan 63 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia yang kemudian masuk ke dalam peraturan perundang-undangan tentang keprotokolan. Ada sekarang itu kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit mempersingkat, jadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri ini menjadi salah satu yang menjadi dasar ataupun acuan kita di dalam melaksanakan keprotokolan negara. Kemudian di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Kemudian Nomor 39 tahun 2018 ini peraturan pemerintah Bapak Ibu sekalian, ini pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dan Kepres 32 tahun 71 tentang protokol negara. Nah, Kepres 32 tahun 71 inilah yang kemudian menjadi dasar sampai dengan sekarang bahwa Dirjen Protokol dan Diplomatik itu adalah ex officio sebagai kepala protokol negara. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa protokol itu udah sejak lama, zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno. Kalau dari protokol dan definisi bahasanya berdasarkan berasal dari protokolum yang mengandung kata protos pertama dan polo diletakkan. Berarti dia diletakkan yang pertama. Protokol menyangkut kaidah, norma, aturan yang berlaku baik untuk kegiatan dalam negeri maupun antar negara secara resmi dalam menghadapi acara dan upacara-upacara. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa definisi terkait dengan protokol yang pada intinya adalah protokol dan serangkaian aturan-aturan keupacaraan untuk memberikan bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, jabatan pemerintahan, baik itu menteri, kepala daerah, yang lazim dijumpai dalam kegiatan-kegiatan, baik itu antar bangsa maupun di dalam negeri. Nah, ini terkait dengan landasannya, jadi ada Konvensi Wina tadi saya sudah sampaikan, kenapa protokol itu kepala protokol negara itu berada di bawah Kementerian Luar Negeri, karena akar dari protokol itu adalah diplomatic affairs atau hubungan diplomatik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dasar non yuridisnya adat istiadat kebiasaan setempat, nilai sosial budaya, asas timbal balik atau resiprositas, kaidah agama, common sense ataupun logika umum. Ini adalah dasar-dasar non yuridis yang kemudian menjadi semacam jurisprudensi bagi para pelaksana protokol-protokol baik itu yang ada di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri maupun di Kementerian Sekretariat Negara ataupun di beberapa institusi. Kita lanjut.
Kalau berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 2010 Bapak Ibu sekalian, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau upacara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Nah, kalau kita melihat dan juga merinci lagi di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010, asas keprotokolan itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kebangsaan. Ini juga menjadi salah satu dalam Undang-Undang keprotokolan yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan keunikan, kekhasan, dan juga terkait dengan bagaimana adat istiadat berkembang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, keprotokolan itu kalau kebangsaan kita melihat asasnya adalah mencerminkan sifat dan watak Indonesia yang pluralistik kebinekaan dengan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, protokol di sini tidak boleh harus lebih dinamis, melihat dari watak kebangsaan kita yang pluralistik ini dapat mengakomodir, namun dapat tetap juga lugas dan tegas terkait dengan aturan-aturan di protokolan. Kemudian ketertiban dan kepastian hukum, ini yang juga menjadi salah satu asas mengapa di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan maupun kegiatan-kegiatan acara resmi ataupun pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum ini harus berada di depan. Untuk apa? Untuk agar acara-acara yang kemudian diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara ataupun oleh pemerintah Kota Tangerang itu dapat menjadi lancar, kemudian tertib, nyaman bagi siapapun tanpa harus ada yang merasa dikecilkan ataupun dibesarkan. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ini mencerminkan bahwa kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara menjadi lebih di atas dibandingkan kepentingan dari individu si pejabat ataupun pemimpin yang menghadiri kegiatan-kegiatan acara resmi ataupun acara kenegaraan. Jadi kalau kita melihat acara-acara, kalau kita berikan contoh pemerintah Kota Tangerang, kemudian di situ ada Wali Kota Tangerang, yang kita layani adalah bukan Pak Wali Kota Tangerang, tapi merupakan sebuah institusi yang namanya Kota Tangerang yang kemudian dipimpin oleh Pak Wali Kota Tangerang. Itu yang kemudian mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Kemudian yang terakhir ini sangat penting sekali, timbal balik, resiprositas dan juga resiprosikal ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Ini tidak hanya terkait dengan negara lain Bapak Ibu sekalian, tapi juga bagaimana antar pemerintah kota. Pak Wali Kota datang ke Wali Kota baik itu di lingkungan Provinsi Banten maupun di lingkungan provinsi lainnya. Nah, itu kemudian menjadi salah satu asas yang harus dipegang oleh keprotokolan. Bagaimana penerimaan dan juga perlakuan Pak Wali Kota Tangerang ketika beliau sedang melakukan kunjungan kerja ke kabupaten ataupun ke kota lain. Nah, ini yang kemudian diterapkan oleh teman-teman protokol di pemerintah Kota Tangerang, Bapak Ibu sekalian. Nah, prinsip keprotokolan itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah kehormatan tentunya, kemudian ketertiban, kemudian konsistensi, dan kemudian simbolik. Ini tujuan pengaturan keprotokolan Bapak Ibu sekalian. Ini sama kurang lebih dengan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan juga Konvensi Wina tahun 63 tentang hubungan konsuler. Memberikan penghormatan. Siapa yang diberikan penghormatan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 yang diberi penghormatan Bapak Ibu sekalian adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, tokoh masyarakat dan atau tokoh negara lainnya sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan juga masyarakat. Kemudian kedua, memberikan pedoman. Memberikan pedoman kepada siapa? Kepada kita sebagai protokol ketika kita menjelaskan bahwa terkait dengan urutan yang sering terjadi di dalam keprotokolan terkait dengan masalah tempat, urutan tempat Pak Faradi. Jadi ada orang yang merasa ingin di depan gitu kan ya, tapi secara keprotokolan dia harusnya ada dia di belakang seperti itu. Ada orang yang saya mau duduk sama si Anu aja karena saya dekat sama dia gitu kan, tapi secara keprotokolan nggak bisa. Dia harus berada duduk di tempat sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua, ini fokus keprotokolan. Ada 3 Bapak Ibu sekalian fokus keprotokolan. Pertama adalah tata tempat.
Pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.